Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan masalah perceraian dan gonogini. Saya bacain dulu pertanyaannya. Bang mau tanya, istri saya seorang ASN dan selingkuh dengan teman kerjanya. Saya punya bukti-bukti foto atau chat mereka berdua. Tapi justru malah istri yang menggugat cerai. Apakah aku bisa menggugat balik? Apakah istri dapat hak asuh anak dan gonogini? Bulan ini Agustus 2025 mereka sudah ada sanksi sedang. Mohon dijawab Bang. Baik, kita turut prihatin dengan masalah yang sedang dihadapi oleh sahabat kita ini. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga ya diberikan jalan yang terbaik. Adapun kalau memang harus berpisah, mudah-mudahan nanti diberikan ya pengganti yang lebih baik, diberikan hikmah yang terbaik dari masalah yang sedang dihadapi. Terkait dengan sahabat kita ini yang istrinya merupakan ASN dan ternyata ketahuan gitu ya, ketahuan selingkuh dengan rekan kerjanya yang mungkin sesama ASN juga di tempat kerjanya. Dan bahkan sahabat kita ini tidak hanya menduga, melainkan juga mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan istrinya yang ASN dengan rekan kerjanya sesama ASN itu. Ada bukti foto-foto, mungkin foto mesra ya mungkin ya. Di sini kan nggak disebutkan fotonya seperti apa. Kemudian chattingan, mungkin juga chattingan mesra juga. Atau mungkin lebih vulgar dari itu ya, foto ataupun chattingannya. Kita kan nggak tahu, itu bisa-bisa saja terjadi. Tetapi justru malah si istrinya ini yang menggugat cerai, suaminya menggugat cerai si sahabat kita ini. Nah, sahabat kita ini nanya, apakah saya bisa menggugat balik dan apakah si istri punya hak terhadap hak asuh anak tersebut. Nah, di dalam persidangan di pengadilan agama, si suami apabila digugat cerai oleh si istri, dia memang bisa mengajukan gugatan balik tapi terbatas, hanya sekedar gugatan balik untuk meminta hak asuh anak. Tetapi itu pun belum tentu dikabulkan, tergantung nanti si anak ini usianya usia berapa gitu. Karena ketentuannya kalau perceraian atau orang tua yang bercerai di pengadilan agama kemudian mereka memperebutkan hak asuh anak, itu akan dilihat dulu usia anaknya. Apakah anaknya usianya itu 12 tahun ke bawah atau sudah lebih lewat 12 tahun. Kalau 12 tahun ke bawah itu secara otomatis akan diberikan kepada ibunya. Hak asuh anaknya akan diberikan kepada ibunya. Nah, kalau usianya sudah 13 tahun ke atas biasanya akan diminta untuk memilih mau ikut kepada ibunya, tinggal di rumah ibunya atau tinggal bersama bapaknya atau tinggal bersama si ayahnya. Biasanya begitu. Tetapi tidak serta-merta setiap istri yang bercerai dengan suaminya, dia selalu mendapatkan hak asuh anak meskipun usia anaknya di bawah 12 tahun. Dalam kasus tertentu, bisa saja si istri ini, si ibu ini kehilangan haknya untuk mendapatkan hak asuh anak terhadap anak yang masih di bawah 12 tahun tersebut. Adapun terkait dengan masalah sahabat kita, di sini kan tidak ditanyakan anaknya ini usia berapa. Kemudian juga di sini terkait bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah perselingkuhannya ini nanti hanya hakim yang akan bisa mempertimbangkan. Hakim yang akan bisa melihat dan hakim yang akan menentukan apakah si ibu ini, si istri yang selingkuh ini masih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Kalau untuk hak asuh anak itu nanti wilayahnya atau ranahnya ranah hakim yang akan menilai seberapa parah, seberapa fatal kasus perselingkuhannya. Apakah sampai melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Biasanya sih kalau sampai melakukan perzinahan itu bisa menggugurkan dia untuk mendapatkan hak asuh anak. Kalau misalkan si istri ini terbukti selingkuhnya sampai melakukan perzinahan, bisa saja itu menggugurkan hak si istri untuk mendapatkan hak asuh daripada anaknya tersebut. Jadi bisa saja hak asuhnya diberikan kepada si bapaknya, kepada ayahnya. Gitu teman-teman. Tapi biasanya sih kalau hanya sekedar chattingan mesra, hanya sekedar foto yang mungkin berdekatan, bergandengan, setahu saya sih itu tidak serta-merta atau tidak mutlak menggugurkan hak si ibu atau hak si istri ini untuk mendapatkan hak hadonah daripada anaknya tersebut. Jadi nanti dilihat di persidangan, ya menurut hakim gimana nih, fatal nggak perselingkuhannya sampai melakukan perzinahan atau tidak, akan digali seperti itu. Adapun terkait dengan gonogini, tadi pertanyaannya apakah istri dapat hak
asuh anak dan gonogini. Adapun terkait dengan harta bersama ataupun juga harta gonogini, itu antara mantan suami dengan mantan istri memiliki hak yang sama. Kedua-duanya berhak untuk mendapatkan harta bersama, berhak mendapatkan harta gonogini. Karena perbuatan perselingkuhan ataupun juga tindak pidana itu tidak dapat menghilangkan seseorang untuk mendapatkan harta gonogini atau harta bersama ketika bercerai dengan pasangannya. Hanya saja mungkin yang bisa dituntut adalah persentase pembagiannya. Misalkan si suami keberatan untuk memberikan bagian si istri ini separoh-separoh. Si suami pengennya dia mendapatkan 70%, si istrinya dikasih 30% aja dengan pertimbangan si istri sudah berkhianat kepada si suaminya dengan berhubungan dengan laki-laki yang lain, dengan berselingkuh dengan rekan kerjanya, apalagi sampai melakukan hubungan-hubungan intim atau mungkin juga melakukan perzinahan. Bisa saja si suami tidak mau memberikan sepeser pun, tetapi si istrinya tetap berhak untuk menuntut harta bersama. Ketika tidak ada kesepakatan persentase pembagiannya berapa persen, maka ya pengadilan nanti akan memutuskan. Hakim nanti yang akan memutuskan berdasarkan ya fakta-fakta persidangan dan juga pertimbangan-pertimbangan hukum yang lainnya. Simpulannya dari pertanyaan sahabat kita ini, ketika istrinya menggugat cerai padahal dia sendiri yang selingkuh dengan rekan kerjanya, bahkan sudah mendapatkan sanksi dari instansinya, maka si suami tersebut berhak mengajukan gugatan balik tapi terbatas hanya kepada gugatan hak asuh anak. Adapun untuk hak asuh anak ini nanti akan dilihat di persidangan. Apakah sampai terjadi hubungan perzinahan? Kalau sampai melakukan perzinahan, setahu saya, hak asuh anak itu akan diberikan kepada ayahnya. Jadi si ibu atau si istri gugur haknya untuk mendapatkan hak asuh anak karena dia telah melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perzinahan dengan laki-laki yang lain padahal dia terikat perkawinan dengan suaminya yang sah. Kemudian terkait dengan gonogini, perbuatan perselingkuhan tidak dapat menggugurkan hak seseorang untuk mendapatkan harta bersama atau harta gonogini ketika bercerai dengan pasangannya. Nah, bisa nggak sekaligus menuntut atau menggugat balik harta bersama, harta gonogini berbarengan dengan menuntut balik hak asuh anak dalam satu perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya tersebut? Jawabannya boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Tetapi prakteknya biasanya hakim tidak akan mengabulkan pembagian harta bersamanya yang berbarengan dengan gugatan perceraiannya. Biasanya hakim akan menyarankan untuk melakukan gugatan gonogini itu kalau putusan cerainya sudah ingkrah. Kalau sudah terbit akta cerai, maka baru bisa mengajukan gugatan harta bersama, gugatan harta gonogini. Kalau misalkan pembagian secara sukarela tidak menemui titik temu, tidak ada musyawarah yang tercapai dalam pembagian harta bersama. Itu saja yang dapat saya bahas. Silahkan yang punya pendapat, yang punya pengalaman untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.